Pemirsa, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah yang paling terdampak bencana banjir bandang yang melanda Aceh 2 pekan lalu. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan akan mempercepat perbaikan infrastruktur mendasar yang rusak karena bencana. Dan bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Pemirsa, kami akan berbincang bersama dengan Sekda Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Syuibun Anwar. Pak Syuibun, selamat sore. Sore. Baik, Pak Syuibun, mungkin bisa diinformasikan hingga saat ini sebenarnya kondisi di wilayah Aceh Tamiang di bagian mana yang sampai saat ini, Pak, masih terisolasi? Baik, untuk saat ini kondisi Aceh Tamiang memang dalam kondisi memprihatinkan, di mana masyarakat belum bisa kembali ke rumah diakibatkan lumpur. Karena kita terhambat air. Kita terhambat air, kita tidak punya air. Sehingga rumah-rumah itu tidak bisa dibersihkan dengan baik. Ini salah satu hambatan bagi warga masyarakat untuk kembali ke rumah. Yang kedua, kondisi hari ini belum semua daerah itu bisa kita lalui dengan sempurna. Terutama sekali akses jalan masih ditutupi dengan lumpur. Demikian barangkali sebagai gambaran kondisi di Aceh Tamiang, Bu. Baik, tapi apakah masih ada wilayah yang masih terisolasi sampai saat ini? Untuk saat ini tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Semuanya sudah bisa ditembus. Bisa kita mengirimkan berbentuk bantuan, baik makanan maupun kebutuhan lainnya, itu sudah bisa kita kirim ke daerah-daerah yang jauh atau yang di pedalaman, Bu. Baik, untuk distribusi bantuan sendiri, Pak Syuibun, seperti apa dan apakah masih ada kebutuhan yang paling mendesak? Karena sempat disebutkan air dan listrik adalah menjadi kebutuhan yang paling mendesak dan paling signifikan. Betul. Saat ini kebutuhan yang terutama adalah air. Yang kedua, ya listrik. Tentu kami masyarakat sangat membutuhkan bantuan genset. Yang berikutnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah tenda. Karena masyarakat yang mengungsi sekarang sudah kembali ke rumah hanya untuk membersihkan, tetapi belum bisa ditempati. Nah, oleh karenanya masyarakat hari ini ingin berada di lingkungan rumah walaupun di halaman atau di jalan-jalan. Jadi mereka membutuhkan fasilitas tenda. Ini yang sangat kita butuhkan. Yang kedua, di samping tenda kita juga membutuhkan sepatu bot. Ya, sepatu untuk agar masyarakat bisa turun ke lokasi rumah, karena tanpa sepatu ini sangat berbahaya. Banyak sekali dari warga masyarakat yang terkena kaca, paku, seng, dan macam-macam. Jadi ini sangat dibutuhkan juga bantuan dari warga masyarakat yang berada di luar Aceh Tamiang maupun dari pemerintah pusat, yaitu berbentuk sepatu bot di samping tenda yang sangat dibutuhkan. Baik. Demikian juga dengan sepeda becak dorong, kalau kami bilang itu seperti kereta dorong untuk mengangkut daripada tanah-tanah yang masih berada di lingkungan rumah maupun di halaman yang harus dibersihkan. Tidak mungkin lagi secara tangan manual, tapi harus ada alat bantu yang bisa menyisihkan atau menyingkirkan lumpur yang berada di rumah-rumah penduduk. Demikian. Baik, tadi sudah disampaikan Pak untuk kebutuhan, tapi apakah memang alat berat di sana tidak tersedia atau tidak ada? Sudah, alat berat. Dampak dari banjir ini belum mencukupi. Terutama sekali alat berat seperti beku yang kecil. Ini yang banyak masuk adalah yang besar. Sehingga tidak bisa menerobos ke lorong-lorong. Ke
rumah-rumah penduduk seperti itu. Pak Syuibun, Menko Infrastruktur Pak Ahaye juga sempat menyebutkan bahwa perbaikan infrastruktur mendasar saat ini tengah dikebut Pak di wilayah Aceh Tamiang. Mungkin bisa digambarkan sebenarnya perbaikan apa yang saat ini sudah mulai atau tengah dilakukan? Terutama sekali infrastruktur jalan. Kita kebetulan Aceh Tamiang merupakan akses jalan untuk menuju Provinsi Aceh. Ketika jalan rusak di Aceh Tamiang tentu berdampak bagi daerah lain. Nah, oleh karenanya pemerintah pusat hari ini telah memperbaiki jalan-jalan yang rusak, terutama sekali membersihkan lumpur-lumpur yang ada di badan jalan nasional terutama sekali. Pak Menko kemarin sudah hadir di tengah-tengah masyarakat atau di daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan telah menyaksikan adanya jembatan yang putus yang menghubungkan antara kabupaten dengan kecamatan. Dan mudah-mudahan dengan bantuan Pak Menko ini mempercepat proses terhadap perbaikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, artinya kami ulangi Pak Syuibun, untuk perbaikan mendasar yang dilakukan saat ini adalah perbaikan jalan, tapi untuk jembatan yang Bapak sebut sempat terputus dan rusak sampai saat ini apakah sudah mulai diperbaiki atau masih menunggu Pak? Belum, masih menunggu. Baik, kemudian mungkin bisa dijelaskan juga Pak untuk bantuan makanan karena informasinya sudah ada didirikan sejumlah dapur umum di sana. Apakah sudah semuanya terakomodir atau seperti apa situasinya? Baik, untuk makanan tentu masih sangat dibutuhkan dengan jumlah penduduk kita 200. Jumlah penduduk kita 310.000 lebih. Tentu bantuan yang telah masuk ke Aceh Tamiang itu belum mencukupi daripada kebutuhan masyarakat. Ini tentu salah satu kebutuhan pokok, terutama sekali bagi masyarakat. Yang kedua, kita telah membangun dan masyarakat juga telah membangun sekitar 632 titik pengungsian atau dapur-dapur umum yang dibangun baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Demikian barangkali yang dapat kami gambarkan. Untuk dapur umum artinya masyarakat ini memang mengambil langsung ke dapur umum tersebut Pak, atau memang ada juga makanan-makanan yang kemudian didistribusikan ke rumah masing-masing? Mengingat sempat disebutkan juga ada masyarakat ataupun korban yang bertahan di rumah masing-masing Pak. Baik, untuk bantuan dari berbagai pihak, ada yang langsung menyalurkan kepada masyarakat, ada juga yang melalui posko yang dibangun oleh pemerintah daerah. Untuk di posko kita kumpulkan dulu bahan makanan, langsung kita bongkar, itu kita serahkan atau kita distribusikan melalui camat. Camat berkoordinasi dengan para kepala desa mendistribusikan kepada para kepala dusun. Sehingga bantuan-bantuan tersebut itu bisa menyebar. Dan setiap malam, habis maghrib kita kumpul dengan seluruh camat, mempertanyakan daerah-daerah mana saja yang belum mendapat bantuan. Nah, setelah dapat informasi dari camat atau kepala desa, itu langsung kita distribusikan kembali bantuan yang telah masuk ke posko. Ada juga masyarakat yang langsung kepada masyarakat, itu juga kita persilakan untuk memberikan. Namun, kalau masyarakat langsung kadang-kadang ada penumpukan pada satu titik. Demikian barangkali gambaran yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Syuibun Anwar, Sekda Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah menjelaskan secara detail bagaimana kondisi di sana, dan kita berharap tentunya semakin pulih, semakin baik segala persiapan perbaikan maupun pendistribusian bantuan bisa tepat sasaran. Terima kasih sekali lagi Pak Syuibun, sehat selalu.